Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya. Malam minggu edisi kita sharing aja ya, kita ngobrol aja. Terima kasih kepada orang tua saya, terima kasih kepada keluarga besar saya, terima kasih juga kepada sahabat saya sadulur yang sudah mengikuti channel Bang Aan, sudah like dan subscribe, dan sudah bantu saya di channel Bang Aan. Semoga kalian diberi rezeki, panjang umur, sukses selalu, sehat walafiat. Hari ini saya ngebahas masalah sosok yang dikagumi oleh di Jawa Barat ya, yaitu Eyang Prabu Siliwangi. Masalah kepada Eyang Prabu Siliwangi memang sudah tidak asing lagi ya di tataran Pasundan di Jawa Barat, yaitu memang dia seorang prabu, seorang raja yang dikagumi pada masa di masa eranya ya, pada kerajaan Pajajaran. Makanya diampura semua, bukan masalah saya so tahu, bukan saya mengarang, tapi saya mengalami masalah apa benar Prabu Siliwangi itu moksa. Nah, yang saya bahas adalah Sampurasun Diampura ya, yang mungkin ada keturunan-turunannya juga, cucu dan cicit dari Eyang juga, dan saya juga bukan keturunannya, tapi saya membahas masalah apa yang saya alami saat ada salah satu pasien yang merasuki dirinya ya, atau melainkan sedang kesurupan. Maaf ya, saya ngerokok dulu, kalau nggak ngerokok memang saya udah biasa ya. Mungkin bertanya-tanya apakah Eyang Prabu ini masih ada atau tidak sampai sekarang ya. Mungkin namanya beliau mempunyai ilmu dahsyat ya, namanya dulu itu ilmu itu dipakai untuk bermanfaat, karena mengagumi Eyang ini. Kalau Eyang Prabu Siliwangi ini yang bernama Pamanarasa ini, itu memang orangnya bijak kepada rakyatnya, kepada keluarganya juga, semuanya. Semua memang dia yang bijaksana, seorang raja yang bijaksana di era kerajaan Pajajaran. Yang saya terima itu waktu pasien kesurupannya itu sebelum hari masalah Imlek ya, itu kejadiannya masalah Imlek, pas besoknya Imlek, hari Imlek kalau nggak salah. Nah, terus ada rekan teman saya itu telah merasuki ke mediator, terjadilah kesurupan. Dia itu adalah mengaku bahwa dia adalah titisan dari Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan.
dan akhirnya situasi ya mengarah apa sih namanya, keadaan memang saya yang dipanggil dalam kondisi saat itu ya. Apa yang dikatakan oleh yang kerasukan ini atau jin atau setan yang merasuki ini, itu dia mencari yang bernama pamana rasa. Itu yang saya alami, yang saya dengar. Ini saya tidak rekayasa dan tidak bohong ya. Demi Allah saya ngomongnya hari ini. Ternyata mungkin saya dengar di waktu itu, mungkin di cerita-cerita legenda atau cerita-cerita dari orang tua dulu memang ada gitu ya, memang ada kerajaan Pajajaran, terus musuhnya, bukan musuhnya maksudnya, ya musuhnya bisa juga musuhnya, itu yang dirasuki ke teman saya, ke mediator itu. Dia mengalami kerasukan yang itu mengaku adalah utusan dari Ratu Pantai Selatan dan mencari pamana rasa. Dan akhirnya dari situ saya bertanya kepada mediatornya itu atau bangsa jin yang mengaku utusan dari Ratu Kidul Pantai Selatan. Saya bilang, bukannya Pantai Selatan atau kerajaannya itu sudah hancur oleh Prabu Siliwangi. Nah itu secara spontan saya berkata begitu. Dan beliau itu, jin itu yang merasuki di mediator, memang kata jin itu dia bicara, memang kerajaan dan ratu saya itu memang tidak ada dan hancur lebur, tapi saya sebagai utusan, sebagai selir-selirnya itu sampai sekarang saya mencari yang bernama pamana rasa. Nah, saya otomatis kaget dan saya berpikir, apa iya waktu saya dengar itu cerita dari orang tua dulu, memang kerajaan Pantai Selatan itu sudah hancur gitu ya. Tapi apa iya sampai sekarang dendamnya seperti itu gitu ya. Dan jin itu kepada berkental ya, masih bertuhan kepada Dewa Siwa. Dewa Siwa selalu disebut-sebut oleh bangsa jin itu ya. Dan saya juga bingung juga harus berbuat apa gitu ya, karena saya ikhlas membantu dan saya karena Allah saya bantu, insya Allah kan gitu. Dan akhirnya secara tidak langsung ya, saat itu ada bisikan di telinga saya, ya udah, kalau memang kamu ingin bertemu dengan pamana rasa, jangan di sini, ayo kita keluar gitu katanya. Ya udah, lalu pasiennya tuh teman rekan saya bawa keluar. Itu terjadi di gedung ya, di gedung saat jam kerja itu kalau nggak salah. Nah itu dendamnya memang dendam membara itu sepertinya, tapi saya yakin hanya Allah yang bisa semua. Kita minta kepada pertolongan Allah, insya Allah hambanya itu bisa dibantu dengan ikhlas, karena kita ikhlas juga bantu orang, jangan pamrih, jangan selalu minta imbalan. Dari situ ya alhamdulillah, walaupun ntar dia entah kesurupan, ntar masuk lagi, ntar enggak. Nah dari cerita yang saya alami ini ya, kesimpulannya kalau saya bilang secara
tidak masuk akal. Prabu Siliwangi itu sedang moksa atau sudah moksa, tapi mereka itu, para pasukan pantai selatan itu tidak yakin. Dia tetap mencari Prabu Siliwangi. Itu bernama Pemanah Rasa. Itu saat kejadian sebelum hari raya Imlek. Ya, terus otomatis saya juga bingung juga gitu kan, bingung ya, karena saya juga nggak punya apa-apa gitu kan. Itulah kejadiannya, itu sudah hampir 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kejadian itu. Dan dari situ pula kejadian itu saya selalu berpikir apa iya gitu kan, saya ingin cari sumbernya gitu kan, dari jin itu kan, sumbernya itu apa, dia moksa atau tidak gitu. Setiap manusia itu memang meninggal dan meninggalkan jasad, tapi karena Allah alam ya, Allah yang punya rencana. Sampai sekarang pun namanya Eyang Prabu Siliwangi yang bernama Pemanah Rasa itu memang banyak ya patilasannya atau makom-makom dari daerah Jawa Barat sampai ke daerah luar Jawa itu ada, memang ada keturunannya, silsilahnya memang ada, itu memang ada. Tapi namanya dulu orang sakti, karomanya itu selalu ada di bawah sampai sekarang. Makanya sejarah itu jangan pernah lupa untuk generasi penerus atau anak muda sekarang. Kadang jauh dari sejarah, jauh dari adat dan tradisi orang tua dulu. Ya, harapan saya mudah-mudahan itu pengalaman saya, dan sampai sekarang juga saya ingin mencari leluhur saya juga nggak tahu, saya siapa dan leluhur saya juga siapa gitu. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya ya, semoga bermanfaat tentang pengalaman saya sedikit, tapi itu yang berkesan bagi saya karena yang jin itu mencari pasukan-pasukan dari Pantai Ratu Selatan itu cari yang Prabu Siliwangi sampai sekarang gitu. Dan sekarang juga banyak ya, dan pasukan Pajajaran sampai sekarang masih mendiami menjaga, apalagi Ampura, apalagi ya pasukan Pajajaran sampai sekarang juga masih mendiami. Itu pasukan gaibnya juga masih sampai sekarang gitu. Oke, sampai sini dulu bincang-bincang saya, ngobrol-ngobrol saya dulu. Itu pengalaman saya yang berkesan karena saya ngalami orang yang kesurupan itu ya, yang masalah yang lain ya, kayak genderuwo, tempelan, kuntilanak, pocong, orang sakit apa segala macam, itu hal-hal yang biasa ya. Cuman ini hal-hal yang luar biasa yang saya alami itu mencari Prabu Siliwangi Pemanah Rasa, karena ratunya pasukan selir dari Pantai Selatan ini tidak terima karena raja dan kerajaannya itu dihancurkan, dan sampai sekarang pun dia mencari gitu.
cari. Ya Allah alam ya, itu kita percaya atau tidak, karena jin dan setan itu kan pandai berbohong, manis-manis tapi suka dibuang gitu. Sampai sekarang, saat ini, semoga bermanfaat. Saya berbagi pengalaman. Makanya ilmu itu kan tidak harus kita gunakan untuk diri sendiri, tapi kita berbagi. Oke, sampai sini dulu perjumpaan saya. Salam Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.